Halo semuanya, perkenalkan saya James KP Sanggutong dari kelas 11A. Di sini, saya akan memberikan sedikit video pembahasan animasi tentang salah satu penyakit pada sistem gerak manusia, yaitu carpal tunnel syndrome. Saksikan terus video ini ya. Selamat menonton. See you. Kali ini, kita akan membahas materi yang bagus loh sobat. Dalam tema video kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit pada sistem gerak manusia, yaitu carpal tunnel syndrome. Pastikan saksikan video ini sampai habis ya sobat, supaya sobat paham dan mengerti pada video pembahasan kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan penyakit, kita harus tahu dulu nih, carpal tunnel itu apa sih sobat? Jadi, carpal tunnel adalah jalur pada pergelangan tangan yang terdapat di saraf median dan 9 tendon yang berperan penting dalam pergerakan jari-jari tangan. Saat terjadi pembengkakan pada bagian saraf, tendon, atau bahkan keduanya, saraf median akan tertekan, maka terjadilah penyakit carpal tunnel syndrome, bisa disingkat CTS. Nah, kita kan sudah tahu nih carpal tunnel itu apa. Jadi, kita akan masuk ke pembahasan penyakitnya. Sobat udah tahu apa belum nih? Carpal tunnel syndrome itu penyakit apa sih? Jadi, carpal tunnel syndrome atau CTS adalah penyakit yang disebabkan oleh terjepitnya saraf dengan ditandai sensasi rasa nyeri, kesemutan, atau bahkan mati rasa pada jari dan pergelangan tangan. Mekanisme terjadinya carpal tunnel syndrome merupakan kombinasi dari cedera mekanis, peningkatan tekanan, dan kerusakan pada saraf medianus akibat kurangnya aliran darah ke saraf. Apa aja sih faktor penyebab terjadinya carpal tunnel syndrome? Jadi, penyebab utama carpal tunnel syndrome adalah terjepitnya saraf median yang ada dalam lorong carpal, yang dimana saraf ini berperan penting dalam membantu pergerakan pergelangan tangan dan jari manusia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan saraf median terjepit. Yang pertama adalah terjadinya rheumatoid arthritis. Yang kedua adalah penumpukan cairan atau edema. Yang ketiga adalah cedera pada pergelangan tangan. Dan yang keempat adalah aktivitas yang melibatkan gerakan tangan berulang. Faktor yang pertama, terjadinya rheumatoid arthritis, yang dimana rheumatoid arthritis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan atau pembekakan pada jaringan ikat di sekitar pergelangan tangan, yang dimana menyebabkan saraf median terhimpit akibat peradangan tersebut. Lalu, faktor yang kedua adalah edema. Edema adalah kondisi pembengkakan pada jaringan tangan dan pergelangan tangan yang disebabkan karena mengonsumsi makanan asin secara berlebihan dan mengidap penyakit jangka panjang seperti jantung koronatif. Faktor yang ketiga adalah cedera pada pergelangan tangan. Cedera merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya saraf median terjepit, karena saat terjadi cedera, terjadi pembengkakan atau peradangan di bagian otot dan tendon yang menyebabkan terhimpitnya tertekannya saraf median. Faktor yang keempat adalah aktivitas yang melibatkan gerakan tangan yang berulang. Mengecilnya terowongan karpal dari luar bisa terjadi karena gerakan tangan yang membengkok ke bawah yang berulang-ulang, seperti mengetik di keyboard komputer dengan durasi yang lama. Awalnya, gejala mungkin bersifat ringan dan muncul kadang-kadang saja. Namun, bila tidak diobati, gejala bisa menetap dan bertambah berat. Berikut beberapa gejala utama pada pengidap penyakit carpal tunnel syndrome. Yang pertama adalah terdapat terasa nyeri, kesemutan, terbakar, hingga mati rasa pada pergelangan tangan dan jari tangan. Yang kedua adalah pembengkakan pada bagian tangan yang terdampak. Yang ketiga adalah kemampuan jari dan tangan mulai berkurang. Dan yang keempat adalah kurangnya sensitif terhadap sentuhan. Berikut beberapa upaya pencegahan terjadinya carpal tunnel syndrome. Yang pertama adalah melakukan peragangan tangan, baik sebelum dan setelah melakukan aktivitas yang banyak melibatkan pergerakan tangan dan jari-jari tangan. Yang kedua adalah mengurangi kebiasaan mencengkeram tangan dengan kuat. Yang ketiga adalah mengistirahatkan pergelangan tangan secara berkala untuk mengurangi stres dan tekanan pada lorong carpal. Dan yang terakhir adalah menghindari menekuk pergelangan tangan terlalu lama.